Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya kita doakan bagi yang bersedekah untuk kegiatan kita ini, caranya berjanji dan teman-teman, mudah-mudahan yang bersedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hadis-hadis tentang menghormati kasih sayang di antara sesama itu. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, perkataannya Abu Hurairah, qabbala an-Nabiyyul Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa indahu al-Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra, innani asaratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, man la yarham la yurham. Hadis muttafaq alaih. Abu Hurairah mengatakan, qabbalan Nabiyyu al-Hasan bin Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Siapa? Cucunya Nabi. Sayyidina Ali kan menikah dengan Fatimah, mempunyai anak berapa? Hasan Husain. Tapi Sayyidina Ali setelah Fatimah wafat menikah lagi. Sayyidina Ali menikah lagi dengan siapa? Tahu? Khawlah. Khawlah punya Sayyidina Ali dengan Khawlah ini mempunyai anak Zaid al-Abidin. Tanya Zaid al-Abidin bin Ali. Yang Khawlah ini jarang dibicarakan. Kalau Fatimah memang putri Rasul. Nah, Nabi mencium Hasan dengan ciuman kasih sayang. Wa indahu al-Aqra bin Habis. Sementara ketika Nabi mencium Hasan itu, ada seorang sahabat lain namanya Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra, kemudian Aqra ini bertanya, matur kepada baginda Rasul, baginda Nabi, innali asarata minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Perkataannya Aqra bin Habis, sesungguhnya saya mempunyai anak 10, tapi ma qabbaltu minhum ahada, tidak ada satupun yang aku cium. Akra ini punya anak 10, tapi tidak ada yang dicium dengan ciuman kasih sayang. Ketika melihat Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali
siapa yang tidak memberikan kasih sayang, la yurham, maka tidak diberi kasih sayang. Paham? Barang siapa yang tidak mau memberikan kasih sayang sesamanya, maka dia tidak akan diberi kasih, tidak akan diterima. Hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Kemudian ini ada hadis yang senada tapi beda redaksi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Jarir, perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamullah. Hadis muttafaq. Hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, la yarhamullah, maka tidak diberi kasih sayang. Sama kan yang tadi. Tadi kalau bahasanya singkat, man la yarham la yarham. Barang siapa yang tidak memberi kasih sayang, maka tidak diberi kasih sayang. Nah sekarang, man la yarhamun nas, barang siapa yang tidak memberi kasih sayang terhadap sesama manusia, la yarhamullah, tidak diberi kasih sayang oleh Allah. Pada penting bahasanya maaf. Di sini menggunakan kata-kata man la yarhamun nasa. Barang siapa yang tidak memberi kasih sayang terhadap sesama manusia, bukan sesama muslim saja. Bahasanya umum. Tetap sesama manusia kan umum ini. Makanya di berbagai kesempatan saya sampaikan, kita bertetangga. Nah ini kan ada hak tetangga yang harus kita laksanakan, harus kita jaga dengan baik. Ada 3 macam yang sering saya sampaikan. Tetangga, seperti masih ada hubungan famili dan seagama. Ini kan golongan pertama. Kemudian golongan kedua, tetangga bukan famili, tidak ada bukan famili, tapi seagama. Gitu? Nah, kemudian ada tetangga. Nah, ini mohon maaf, hadis tadi itu secara umum kita terapkan di sini. Di antara sesama, antara tetangga, mohon maaf, saling mengasihi. Tidak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, hadis diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Aisyah berkata, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia minal a'rab. A'rab ini orang desa, gampangannya begitu. Ada orang desa datang sowan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka matur berkata kepada Rasul, "Atuqabbiduna sibyanakum?" Ya Rasul, apakah panjenengan mencium anak-anak panjenengan?
lakinna wallahi ma nuhabbib. Ya Rasul, bahkan ini ada supaya demi Allah itu kami Rasul tidak pernah mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menjawab, "Aw amliku an kana Allahu nazala min qulubikum ar-rahmah." Hadis mutafaqan. Ini perkataan atau jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw amliku, apakah aku bisa mencegah? Apakah aku mempunyai kehendak, mempunyai kekuatan? Angkara Allah nazar min qulubikum rahmah, apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut kasih sayang dari hati. Apakah aku dapat mencegah? Kalau sudah Allah mencabut dari hatimu, mencabut kasih sayang, jawabannya kan tidak. Nabi Ibrahim tidak bisa. Kalau sudah Allah berkehendak kasih sayang di dalam hati kalian dicabut oleh Allah, sehingga tidak ada rasa kasih sayang kepada kamu. Ini luar biasa. Makanya kita sebarkan kasih sayang. Dan ini termasuk kasih sayang. Nah, ini khususnya yang menjadi imam. Ada kaitannya dengan menjadi imam. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-sakima wal kabira wa idza shalla ahadukum li nafsi faltawfil ma syaa." Hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin wa dal hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian sholat, linnasi, berarti posisi sholatnya menjadi imam. Sholat linnasi dengan jamaah, menjadi imam. Falyukhaffif, kalau salah seorang di antara kalian sholat menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankan, jangan berat-berat. Cuman ini yang menjadi kadang-kadang itu, mohon maaf, menjadi apa namanya, ya, di kalangan kita kan senengnya sholatnya cepat-cepat, yes, apalagi terawih, ya sebenarnya kita ambil yang tidak terlalu cepat, yang tidak terlalu pelan. Kalau terawih sudah, saya kira kalau terawih 20 rakaat setengah jam itu wajar. Setengah jam itu wajar. Sebab kan kemarin
kemarin itu tadi saya kemarin itu Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasul ke negara Yaman untuk menjadi tokoh lah. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini imami sholat dengan jamaahnya. Rakaat pertama Al-Baqarah yang dibaca. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Kemudian rakaat yang kedua Ali Imran. Lah, setelah peristiwa itu ada yang melaporkan sampai ke baginda Rasulullah SAW. Kemudian Mu'adz dipanggil, benar Mu'adz, kau kami kepada jamaah begini. Benar ya Rasul, kamu jangan membuat fitnah padanya, karena jamaah ada orang tua, orang sakit, orang yang lemah. Banyak di dalam hadis ini. Jika kamu sekalian ini sholat menjadi imam, paling ringan saja, tidak usah berat-berat, relatif. Mohon maaf, ini saya sampaikan. Kalau kita sedang membaca Fatihah di dalam sholat, ini para ulama memberikan tuntunan. Kalau sholatnya itu sholat wajib, bacaan surat Fatihahnya diusahakan setiap ayat waqaf, setiap ayat waqaf. Waqaf itu berhenti terus bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Waqaf itu ada nafas yang keluar. Kalau berhenti tapi tidak ada nafas keluar, apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Karena di situ terjadi dialog antara seorang hamba yang sedang melaksanakan sholat dengan Allah secara langsung. Hadisnya sahih. Jadi makanya para ulama itu memberikan contoh, memberikan ajaran, memberikan tuntunan. Kalau kita membaca Fatihah setiap kali ayat berhenti dan bernafas. Bukan berhenti bernafas, berhenti dan bernafas. Ada nafas yang keluar, begitu. Terus huruf yang terakhir dimatikan. Nah itu huruf yang terakhir dimatikan. Sudah, saya lanjutkan di sini kembali sini. Jadi ketika sholat menjadi imam, ya ringan-ringan saja. Fa'inna fihim az-za'ifa was-saqifa wal-kabir. Karena di antara jamaah itu ada orang yang lemah, sakit, orang tua. Satu riwayat ada tambahan. Wadal hajat, orang yang mempunyai kebutuhan. Wa ya shalla ahadul nafsi fal yutawwil ma. Kalau sholat sendiri terserah. Cuma kadang-kadang mohon maaf saking apa namanya cepatnya sholat tomaninanya ya. Ini padahal tomaninah di dalam sholat itu merupakan rukun. Tomaninah di dalam sholat merupakan rukun.
Tahu kemanginannya? Rukun di dalam sholat itu ada rukun qauli, sifatnya bacaan, rukun qauli. Dan ini harus tepat. Bacaannya harus tepat. Yang kedua, rukun fi'li, perbuatannya. Nah, perbuatan ini yang harus tumaninah, termasuk di sini tumaninahnya rukun. Nah, rukun qauli di dalam sholat itu yang namanya rukun qauli, rukun yang bacaan itu ada 5. Nah, 5 ini mohon maaf, bacaannya harus tepat. Pertama, bacaan takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram. Mohon maaf, ini yang kadang-kadang kita kurang memahami. Takbiratul ihram itu kan bacaan Allahu Akbar. Gitu? Allahu Akbarnya ini yang rukun itu wajib dibaca untuk pertama kali, namanya takbiratul ihram. Kalau takbir selanjutnya namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lain. Itu tidak wajib. Tadi yang wajib banyak takbiratul ihram. Takbir intiqal tidak wajib. Mereka kalau umpama mau Allahu Akbar lupa dan dibaca, tidak apa-apa. Itu hanya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, ini mohon maaf. Takbiratul ihram bacaan Allahu Akbar harus pas. Para ulama memberikan kriteria, mohon maaf, memberikan kriteria. Lafal Allahu, Allahnya bukan panjang, monyet. Ya, panjang kan? Saya tanya, panjangnya berapa? Berapa? Pak Taufik? Dua ketukan. Satu alif itu 2 ketukan, gitu. Allahu Akbar. Nah, oleh karenanya para ulama memberikan tuntunan ketika takbiratul ihram jangan panjang-panjang. Ada kan imam yang panjang sekali. Ini melebihi aturan. Aturannya lafal Allah itu matobi panjangnya 1 alif itu 2 ketukan. Kalau dulu ngaji mesti bisa. Nah, kenapa panjang? Karena dibarengi dengan niat. Gitu. Sholli fardhu subhi. Oke. Maka niat di dalam sholat itu jangan panjang-panjang. Kalau kita niat dalam sholat dan subuh, sholli fardhu subhi tersapat. Rakaataini mustaqbil kiblati adalah makmuman lisalah, itu terlalu panjang. Maka Allahnya lebih panjang. Di dalam kitab fikih, bahkan kitab yang paling dasar, Mabadiul Fiqhiyah, ini di kitab fikih semua membahas niat di dalam sholat. Kalau sholatnya sholat wajib, sholat fardu, yang harus ada di dalamnya hanya 3. 3 niat dalam sholat. 1, sengaja berbuat sholat.
sengaja berbuat sholat ini di dalamnya sholat itu usollinya. Apa usolli? Saya sholat, kan begitu. Itu sengaja berbuat sholat. Paham ya? Kemudian yang kedua yang harus ada jenis sholat. Sholat fardu atau sholat sunnah. Oke, berarti usolli fardu. Sudah cukup. Yang kedua. Yang ketiga, yang wajib ada di dalamnya nama sholatnya. Nama sholat kan? Jadi usolli fardu subhi. Selesai. Dan panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang, Allahnya terlalu panjang. Padahal aturannya matok ini. Jadi Allah sudah nyampe. Adapun ditambahi rakaataini mustaqbilal qiblati ada makmuman itu tidak harus ada yang tidak apa-apa, tidak ada, tidak apa, sah sudah. Cuma kalau dibaca sampai makmuman lillahi ta'ala, nah terbentur takbiratul ihram lafal Allah ini terlalu panjang. Nah, itu nyalain Al-Quran. Dapat dipahami? Tapi kalau niatnya sholat wajib ada 3. Usolli fardhu subhi. Usolli fardhu kemudian ini nama sholatnya. Usolli fardhu dhuhri. Makmuman tidak harus kecuali sholat Jumat. Ini kecuali sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu jamaahnya menjadi wajib. Kalau Jumatan sendiri, nggak Jumatan itu namanya duhur. Kalau sholat sunnah, kalau tadi kan sholat wajib harus 3. Kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu dan mempunyai nama, maka yang wajib ada dalamnya hanya 2. Sengaja berbuat sholat, yang kedua nama sholat. Sunnatan tidak wajib ada. Apa? Sholat yang mempunyai nama. Sholat sunnah mempunyai nama, mempunyai waktu. Sholat duha. Gitu. Sholat duha. Namanya sholat duha. Waktunya mulai muncul matahari sampai ada waktunya. Boleh nggak sholat duha dikerjakan setelah asar? Atau malam? Ada waktunya. Sholat tahajud ada waktunya. Ada namanya. Sholat witir ada waktunya enggak? Ada, harus malam. Kan begitu. Ada namanya. Sholat tarawih ada waktunya, ada namanya. Nah, kalau sholat sunnah yang ada waktunya atau ada namanya, maka yang harus ada hanya 2. Usolli sama nama sholat. Usolli duha, selesai. Usolli tarawih, selesai. Maksudnya usolli tarawih dalam niat. Jangan kok usolli tarawih selesai. Tahajud. Jadi kalau ini ya, makanya para ulama memberikan tuntunan yang sederhana sebenarnya. Gak usah repot-repot. Kalau terlalu panjang sampai makmuman Allah lillahi ta'ala tidak harus. Paham ya? Salat wajib niat yang harus ada 3 yang harus ada. Salat sunnah yang mempunyai waktu niat di dalamnya 2. Salat sunnah yang tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai waktu
sholat sunnah mutlak itu. Oke, itu mutlak itu bukan namanya, disebutan saja. Nah, kalau sholat sunnah mutlak semacam ini tidak usah. Hanya satu yang bercanda, sengaja berbuat sholat, ya usolli saja. Usolli, gampang kan? Ada tambah-tambah itu malah itu tidak. Nah, ini kalau dia tidak sholat, yang memang agak sulit kalau tidak dilatih, itu niatnya sholat. Kenapa? Karena niat sholat itu di mana letaknya? Di dalam hati. Kalau lisannya membaca usolli fardhu subhi, itu sebelum sholat apa ketika masuk sholat? Sebelum sholat. Kita baca usolli itu kan sebelum takbir lah. Sebelum takbir, boleh nggak membaca usolli? Pertanyaannya, boleh nggak membaca usolli di dalam sholat? Tidak boleh itu di dalam sholat. Pertanyaannya, boleh nggak di dalam sholat membaca usolli? Jawabannya tidak boleh, karena sudah di dalam. Tapi kalau sebelum sholat membaca usolli, boleh nggak? Boleh. Kan belum sholat, nggak apa-apa baca apa? Mematikan HP boleh ya. Tapi usolli dalam sholat itu niat itu di dalam hati. Lisannya membaca takbir, tangannya mengangkat. Nah, ini 3 perbuatan sekaligus dikerjakan bersama-sama. Nah, ini kalau tidak dilatih kesulitan. Beda kalau kita berwudu. Wudu itu niatnya wudu di mana? Di dalam hati ketika membasuh. Bukan. Itu niatnya wudu. Lisan tidak membaca. Tidak membaca. Jadi niatnya itu sudah sampai kebutuhan. Baca dalam hati selesai. TKB membasuh. Tapi kalau sholat tidak. Lisannya membaca takbir Allah, hatinya usolli. Jadi kalau kita dilatih, makanya katanya Imam Nawawi ada 2 yang mengarang kitab ini, itu juga Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi yang ahli fikih itu asli orang Batak. Kalau ini orang Arab. Bukan An-Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin ini. Nah, kalau Nawawi yang disebut ahli fikih itu orang Batak asli, tapi mendunia karangannya. Jadi kembali lagi kepada hadis. Jadi kenapa kalau kita menjadi imam disuruh untuk tidak ringan saja, tapi jangan terlalu cepat sampai padahal mohon maaf membaca Fatihah belum selesai Allahu Akbar, ini terlalu cepat. Itu kata orang tua itu kalau kecepatan berjorok. Sudah sampai di sini dulu, kita lanjutkan yang kata. Monggo yang perlu disampaikan.